Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang Bang, saya budidaya ikan lele kok pertumbuhan ikan lele saya kok lambat ya Bang, saya budidaya ikan lele kok pertumbuhannya lama ya. Dan istilah dari inti dari pertanyaan tersebut adalah budidaya ikan lele yang pertumbuhannya sangat lambat. Dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut dan juga memberikan suatu tips bagaimana budidaya ikan lele yang baik dan benar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Ini ada contoh ikan lele ya. Ini adalah bibit ikan lele atau benih ikan lele. Sebenarnya faktor penyebab benih ikan lele ataupun ikan lele teman-teman itu pertumbuhannya besar, yang pertama disebabkan karena salah membeli pakan teman-teman. Ini perlu dicatat ya. Kesalahan pertama adalah salah membeli pakan. Kenapa salah membeli pakan? Karena biasanya teman-teman pemula itu tidak tahu ukuran pakan yang seharusnya diberikan untuk ikan lele tersebut, ukuran berapa dan merek apa ya, merek apa yang bagus untuk pakan tersebut. Jadi saya tidak menyebutkan merek ya, cuma hanya menunjukkan saja. Ini adalah pakan yang kecil, ini PF 500 ya, tapi saya tidak sebutkan mereknya, merek apa. Dan cara pemberian pakannya biasanya teman-teman yang kesalahan yang kedua adalah hanya langsung memberikan pada ikan lele ataupun pada benih ikan lele teman-teman. Jadi cara yang benar adalah kita seharusnya itu dibibis terlebih dahulu teman-teman. Dan jika ada yang bertanya, Bang, bibis itu apa sih? Istilah bibis itu adalah memberikan sedikit air kepada ini si pakan ini ya, ataupun dicampur dengan air sedikit. Perbandingannya adalah biasanya saya itu perbandingannya adalah 2:1 ya untuk airnya. Kita tunggu kurang lebih setengah menit juga bisa, ataupun 1 menit kalau untuk pakan kecil. Kalau untuk pakan besar paling enggak 2 menit ya, atau 5 menit. Dan cara pemberian pakannya itu biasanya juga teman-teman ada suatu kesalahan. Teman-teman biasanya itu memberikan pakan itu sehari 1 kali. Itu biasanya penyebab benih ikan lele itu teman-teman pertumbuhannya lama dan tidak besar-besar ya. Benih ikan lele ini bisa dilihat ya, ini sangat padat sekali. Dan faktor penyebab lainnya itu biasanya terdapat pada air, itu juga mempengaruhi teman-teman. Itu perlu dicatat juga ya. Budidaya ikan lele sebenarnya itu sangatlah mudah sekali teman-teman. Kunci dari budidaya ikan lele adalah di air, pakan, dan perawatan. Dan cara merawat air itu biasanya itu kita bisa juga mengganti setiap 1 minggu sekali, ataupun biasanya saya juga buatkan video yang kemarin itu tentang bagaimana menjaga kualitas air yang baik untuk pertumbuhan benih ataupun ikan lele yang normal. Itu biasanya kalau menurut ukuran ya 35 itu biasanya ukuran 35 cm tebar, itu biasanya pertumbuhannya kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan, ada yang 2,5 bulan sudah panen teman-teman. Itu pertumbuhan normal. Jadi terkadang ada juga yang teman-teman yang budidaya ikan lele bahkan sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan tidak panen-panen. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Biasanya teman-teman ingin budidaya, ingin usaha, tapi tidak tahu caranya. Karena ada yang menanyakan tersebut penyebab dari ikan lele tidak besar-besar, dan ada juga yang penyebab faktor ikan lele itu tidak besar-besar teman-teman.
faktor, yaitu adalah faktor bibit yang sortiran terakhir ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi walaupun bisa besar tapi pertumbuhannya itu sangat lama sekali teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan bisa melihat secara kasat mata ya. Biasanya kalau ini tips dari saya ya, jika teman-teman ingin membeli bibit ikan lele, teman-teman bisa membeli langsung di tempatnya ya, jangan COD ataupun suruh dikirim, jangan seperti itu ya. Di samping kita juga hemat ongkos kirim ataupun bisa melihat ikannya secara langsung, kita juga bisa melihat kualitas benih ikan itu sendiri teman-teman. Jadi misal ikan lele sortiran terakhir itu biasanya di kolam-kolam yang tersedia di pembibit itu biasanya ada yang ukuran paling kecil, itu adalah sortiran yang terakhir. Tapi tidak ukuran yang 1 cm, tidak ya. Biasanya ukuran yang sortiran terakhir itu adalah ukuran 23, mungkin ada yang 1, 2, 3. Jadi teman-teman pilih saja yang ukuran yang sedengan aja ya, jangan diambil yang paling atas. Kalau istilah benih bendolan itu menurut saya itu bagus, tapi untuk budidaya kita tidak bisa menjamin lah, karena yang bendolan itu biasanya itu tingkat kanibalismenya sangat tinggi teman-teman, dan juga pertumbuhannya itu tidak merata. Ini juga sangat padat sekali ya. Ini kurang lebih sekitar 25.000 ekor. Ini benih ikan lele ukuran 23 ya. Dan jika ada pertanyaan dari kawan-kawan mengenai seputar budidaya ikan lele, silahkan klik kolom komentar ya. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya itu tersesat di jalan teman-teman. Dalam budidaya lele kita tentunya pasti akan mengharapkan suatu hasil yang maksimal ya, dan juga modal yang minim, hasil yang maksimal, itu pasti. Itu saya sarankan untuk budidaya lele, karena budidaya lele itu biasanya kita bisa mengakalinya dengan pakan alternatif, tidak semuanya itu pakan full pellet. Jika teman-teman ada yang menanyakan pakan alternatif apa saja yang bisa digunakan untuk ikan lele, banyak sekali ya, karena ikan lele itu pemakan segala ya. Jadi ada maupun sayuran ataupun, tapi kalau sayuran saran saya jangan terlalu dikasih terlalu banyak ya. Kangkung ataupun kol itu bisa saja untuk campuran, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Dan supaya benih ikan lele teman-teman itu cepat besar, teman-teman bisa memberikan pakan pada jam pagi jam sekitar 8, dan sorenya itu jam 4 ataupun jam 5, lalu pada malam hari ya. Usahakan 3 kali teman-teman. Jadi jika memang malam hari teman-teman tidak bisa memberikan, usahakan berikan pada siang hari juga apa-apa ya. Istilahnya itu pakannya itu jangan sampai kebanyakan, jangan sampai terlalu sedikit ya, karena itu mempengaruhi pertumbuhan ikan lele itu sendiri teman-teman. Jadi jangan bosan lah. Istilahnya teman-teman hari ini baru beli bibit, dikasih pakan terus, nanti selesai 1 minggu teman-teman malas memberi pakan ya. Biasanya itu yang terjadi pada pemula, apalagi tidak diimbangi dengan niat usaha ya. Dulu saya juga begitu teman, karena saya juga mengalami. Dulu saya peliharanya ikan lele itu, benih ikan lele itu sekitar 500 ekor saya beli di tengkulak ya, ataupun bakul istilahnya, bukan pembibit langsung ya. Dulu malah saya belinya itu harganya mahal teman-teman. Jadi saya belajar dari suatu pengalaman, saya ditipu, saya tidak istilahnya itu, saya ditipu itu sebenarnya paham, tapi saya tidak mau bilang ya. Saya hanya mengambil suatu hikmah dari apa yang saya dapatkan. Setidaknya saya mendapatkan suatu pengalaman yang berharga buat modal saya untuk terjun di budidaya ikan lele teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan mengenai penyebab benih ikan lele pertumbuhannya itu lama.
Jika ada suatu pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya, klik di kolom komentar. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share ke media sosial kalian ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya ke channel YouTube saya, Sang Pemburu. Untuk alamat Facebook untuk pembelian bibit ya, Radit Sebastian, dan nomor HP 089 757 26837, atau bisa melalui WA 089 542 559 0004. Itu nomor WA saya ya. Hanya khusus melayani pembelian bibit untuk apa ya, dekat-dekat kota saja ya. Jadi misal saya ini kan wilayah Kudus ya teman-teman, jadi untuk pembelian wilayah Jepara, Demak, itu saya bisa mengirim. Tapi kalau luar kota terlalu jauh saya nggak bisa teman, soalnya armadanya belum ada ya, kecuali pembelian di atas 100.000 ya, itu baru bisa luar kota teman-teman. Itu pun harganya juga mengikuti jalur yang dilewati ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kanile Nusantara, salam jos.